Hello Black Edit, balik lagi nih di Weekend Black Edit. Masih sama aku Desi, yang kece, keren, dan pastinya swag, dan yang akan bikin weekend kalian tambah keren. Nah, kalian kalau lagi galau, resah, gundah, cara ngungkapinnya gimana sih Black Edit? Apa kalian catat di buku diary, atau kalian record, atau juga kalian gambar? Nah, kali ini aku ditemenin seseorang yang ketika dia resah itu diungkapinya lewat gambar. Terus apalagi kalian tahu kartun kan? Wah, siapa sih di sini yang nggak tahu kartun kan? Kalian tahu nggak akun Move Kartun? Tahu nggak sosok di baliknya siapa? Penasaran kan? Halo Mas. Halo, ya. Mas, bisa dong kenalan dikit sama Blog Edit di rumah? Oke, selamat apa ini ya? Selamat siang buat teman-teman blog edik yang ada di rumah. Perkenalkan, nama saya Indra Mufarendra, biasa dipanggil Move. Saya kreatornya Move Kartun, juga ilustrator di beberapa akun ya, seperti itu. Wih, keren kan? Kalian pasti nggak tahu kan sosok di balik akun Move Kartun, dan pastinya itu karyanya keren-keren kan. Pesen yang disampaikan lewat kartun tuh pasti keren. Aku tuh ngefans banget pokoknya sama Mas Move ini. Gimana Mas kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya. Keluarga sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya nih Mas, mungkin Blog Edik juga mau tanya, sejak kapan sih Mas terjun di dunia menggambar ini? Ya. Sebenarnya ini sebenarnya kan berangkat dari hobi ya. Jadi bisa dibilang sejak saya mungkin usia 5 atau 4 tahun ya, itu kan saya sudah dikenalkan dengan komik ya. Waktu itu komik-komik di era 90-an kan, Dragon Ball kayak gitu, Kung Fu Boy kan. Itu saya saya berawal dari membaca komik, komik Jepang terutama, juga dari majalah ya, Bobo, kemudian ada komik-komik di Mentari, kemudian Donald Bebek dan sebagainya. Banyak sih ya, jadi nggak cuma komik Jepang, tapi komik Amerika Serikat, komik Barat ya, seperti itu. Kemudian dari membaca itu, kemudian entah bagaimana mulainya ya, jadi saya jadi suka ngeblat gitu ya, pertama niru karakter, misalkan Doraemon kayak gitu, saya gambar ulang di kertas, saya bikin komiknya kayak gitu, gambar-gambar manual pakai pensil seperti itulah. Saya itu waktu SD? Itu waktu SD kalau nggak salah, SD kelas 1, saya lupa ya, kelas 1 atau kelas 3 ya. Ya sekitar usia segitulah. Tapi karena waktu ya sekedar iseng ya, jadi tidak terlalu konsisten ya, kadang-kadang gambar kemudian lama nggak gambar, seperti itu ya. Tergantung mood juga sih. Jadi lama sih sebenarnya saya nggak gambar ya. SD itu, kemudian SD itu masih gambar di kertas ya, apa udah di digital? Belum ada digital ya waktu itu. Tahun 90-an masih kertas sih ya, masih kertas. Kertas HVS, kertas gitu ya. Ya full manual, kemudian itu kan lama nggak gambar ya, sampai akhirnya SMA sempat gambar karena waktu itu kan ada mata pelajaran seni rupa kan ya, seni rupa. Tapi lama banget nggak gambar lagi itu. Baru kemudian kuliah semester akhir, semester akhir gambar saya kirim ke koran seperti itu kan. Dari beberapa kirim termuat seperti itulah. Kemudian ya karena waktu itu skripsi, akhirnya dibuat sedikit terlupakan juga ya gambarnya ya. Kemudian
kerja yang tidak ada hubungannya dengan gambar. Nah kemudian baru 2017 sih mulai konsisten lagi sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya. Pernah ikut lomba-lomba gitu gak sih Mas? Lomba, oh pernah. Oh yang pertama itu kuliah sih, kuliah semester saya lupa semesternya ya. Waktu kuliah. Kuliah udah agak semester akhir sih ya. Iya. Itu ada lomba karikatur sih, lomba karikatur. Jurusan yang ngadain, bukan jurusan saya sih, jurusan sebelah ya, jurusan sebelah yang ngadain. Waktu itu saya gambar apa ya, Mahatma Gandhi pakai pensil gitu dan menang sih, alhamdulillah menang juara 1 dan itu mungkin yang pertama kali saya juara ya itu sih. Tapi kan menang. Ada lah Mas jadi apa namanya ya, portofolio gitu. Jadi portofolio ya, lumayan sih karena seumur hidup nggak pernah dapat piala ya itu bal itu. Gitu itu gambarnya sampean kumpulin nggak sih Mas dari waktu SD, SMP, SMA? Enggak sih, enggak karena. Berarti cuma gambar terus ya udah. Gitu. Iya, nggak ada sisa-sisanya nggak ada sampai sekarang sih. Oh yang waktu itu lomba juga kan dikumpulin ya, dikumpulin ya jadi milik panitia. Berarti nggak punya portofolionya? Nggak ada, nggak ada. Iya, soalnya biasanya gitu kalau yang sekarang Mas. Sekarang itu yang dikumpulinnya itu yang di belakangnya, jadi yang print-printan. Oh gitu. Iya, yang aslinya disimpan sendiri. Saya nggak kepikiran sih waktu itu. Mungkin kalau minta bisa aja sih ya kalau dulu ya. Tapi nggak kepikiran sih waktu itu. Ada sih yang kalau kemudian yang belakangan ini yang kan sudah digital ya. Jadi lomba apa waktu itu? Lomba detik.com itu. Yang ngadain detik.com waktu jelang pemilu 2019 itu juga alhamdulillah menang lagi ya gitu. Tema apa waktu itu Mas? Tema mantap memilih ya. Jadi temanya soal ngajak orang untuk nyoblos seperti itu. Nah, itu menang sih, menang. Itu aja sih. Menang juga. Itu udah digital. Itu udah digital, udah Instagram kan. Daerahnya beda lagi. Nah, itu sih kalau mungkin enggak banyak sih. Terus ikut lomba sering sih. Nominasi kayak gitu-gitu. Tapi kalau juara ya paling 1 2 3 kayak gitu. Tapi itu juga kebanggaan sih Mas, menang. Ya. Meskipun nggak menang kan yang penting ada portofolio kita. Ada portofolionya. Iya. Terus Mas Muf ini open komisi juga nggak sih Mas? Iya. Kan ada juga. Iya open komisi sih. Open komisi cuma memang nggak saya umumkan secara sih ya. Nggak saya buka. Saya open komisi nggak kayak gitu. Jadi biasanya ada DM masuk saya mau bikin ini gitu. Oke, ya saya lihat dulu gitu bikinnya maksudnya masuk nggak misalkan maksudnya realistis nggak untuk saya kerjakan kayak gitu ya. Sesuai dengan kan saya juga lihat kemampuan juga sih, kemampuan sama waktunya juga sama harganya juga sih gitu. Nah kalau oke saya kerjakan. Ada beberapa sih komisi yang rutin sampai sekarang. Ada beberapa. Tapi sampai sejauh ini kan masih open komisi juga. Masih. Nah buat blog edit yang ingin digambarin mungkin bisa nge-DM Mas Muf nih. Tapi juga mungkin nih DM-nya Mas Muf ini udah banyak kan ya. Iya pastinya Mas. Ada sih. Iya. Nah terus sebenarnya sampai ini kan ya buat kartun ini tujuannya apa? Tujuan awalnya itu? Tujuan awalnya ya? Iya. Kita mulai dari yang saya serius kan mulai akhir 2016 itu saya bikin akun di webtoon sih. Oh di webtoon. Oh berarti punya webtoon juga? Webtoon dulu maksudnya dulu. Jadi dulu di tahun-tahun itu kan saya masih gambar manual, kemudian saya scan, kemudian baru saya warnai di Photoshop ya. Jadi seperti itu prosesnya 2016. Kemudian awal 2017 saya mulai bikin akun Instagram itu. Januari 2017 bikin Move Cartoon itu karena di webtoon itu saya lihat nggak terlalu ramai ya, mungkin karena gambar saya jelek juga kayaknya. Nggak, mungkin itu kurang dipromosinya juga mungkin. Iya bisa juga karena atau mungkin juga segmennya webtoon kan kayaknya lebih ke gambar-gambar yang
manga gitu ya. Iya. Saya enggak terlalu walaupun saya sebenarnya suka baca manga juga suka sih. Suka komik-komik Jepang tapi kalau gambar Tapi nggak selalu tentang manga sih Mas. iya. Kayak yang di Oh iya. Tai Lalat. Tai Lalat ya rame Iya, juga Tai sih. Lalat juga rame. Tapi kan akun gambar sampean setara di itu Tai Lalat, Iya. Bulan. Sewarna tuh. Iya, terus Kemudian saya coba di Instagram Januari 2017. Ya awalnya random aja sih, random. Kadang saya bikin ya gambarnya kalau dilihat memang beda dengan karakter yang sekarang ya. Jadi dulu random banget ya. Ya kadang cuma bikin apa ya karakter aja satu, kemudian kadang juga komik strip kayak gitu. iya komik strip. Dulu sering ada lomba gitu ya, pakai akun itu ya. Iya. Lomba saya ikut pakai akun itu. Ya sekadar apa ya? Dulu sih sekedar mencurahkan isi hati aja sih. Misalkan keresahan. Dulu kan sering baca-baca soal politik ya. Akhirnya lama-lama nyentil-nyentil soal politik, dan kebetulan waktu itu kan deket-deket pemilu 2019 ya. Jadi ketika saya bikin misalkan tema-tema politik yang mengarah ke Pilpres, nah itu lumayan rame gitu. Akhirnya banyak yang follow ya, banyak yang repost juga seperti itu. Dan kebetulan waktu itu ketolong juga sama akun-akun yang kayak misalkan komikin aja atau dagelan ya. Nah itu kan mereka juga beberapa kali repost. Oh, repost punya saya. Karyanya Mas. Nah dari situ kan akhirnya nambah follower juga kan. Kalau kita di repost akun-akun yang besar, followernya jutaan kayak gitu kan, akhirnya ikut naik juga. Waduh, akhirnya naik. Akhirnya jadi semangat sih ya kayak gitu. Itu sih awalnya hanya sekedar untuk apa ya mencurahkan aja sih, mencurahkan isi hati, keresahan. keresahan sama hobi aja sih. Hobi, belum kepikiran untuk cari duit di sini kan belum. Waktu itu belum ada kepikiran kan, waktu itu juga saya ada kerjaan lain kan, itu kan cuma sekedar sampingan pengisi waktu luang seperti itu sih. Gitu. Pernah nggak sih Mas diajak kayak kolaborasi gitu sama kayak dagelan, Tai Lalat, komikin aja gitu? Enggak sih, kalau yang kayak gitu mereka ya repost aja sih. Kalau yang kayak gitu repost. Kalau kolaborasi apa ya? Saya lupa juga sih. Tapi pernah collab gitu? Pernah kalau nggak salah. Tapi udah lama banget sih. Udah lama banget kalau collab kayak gitu. Yang paling sering ya saya bikin komik untuk akun orang lain seperti itu. Itu yang paling sering. Ya lebih mengarah ke commission sih. Commission gitu. Kemudian 2017 juga sih. Itu saya juga akhirnya saya diajak sama polykritik.com ya. Polykritik. Nah, itu salah satu bisa dibilang akun di media sih sebenarnya, media di Jakarta sana. Mereka punya nama medianya Geomedia ya. Geomedia punya beberapa grup, salah satunya polykritik itu, dan temanya juga soal politik sih, politik sosial, politik budaya seperti itu. Awal 2017 ya lanjut sampai sekarang. Oh, berarti sampai sekarang ya, masih kerjasama sama itu? Iya itu. Sifatnya apa ya? Ada kontrak freelance lah istilahnya, seperti itu. Oh, jadi freelance kan itu? Freelance, gitu. Ya. Terus ini Mas, berarti dari awal itu nggak niat buat itu kan? Kontennya diisi dengan kritik sosial kan awalnya? Awalnya iya. Tapi berhubung karena waktu itu Mas juga suka sama isu-isu politik, terus diajak kerja sama Polykritik. Akhirnya kontennya rata-rata kritik sosial. Iya, rata-rata. Sebenarnya saya nggak pernah membatasi tema konten sih ya. Kritik sosial atau cuma memang lebih banyak kritik sosial, kritik politik,
ya itu sih di main di dua itu aja. Ya kadang-kadang hiburan sih, kadang-kadang ada tema-tema receh, apa yang Iya. lagi viral seperti itu, apa yang lagi viral ya wis saya bikin. Kadang-kadang juga nggak ada Direcehin nggak aja. iya direcehin. Kadang-kadang nggak ada nggak terpengaruh sama isu apa ya bikin aja kayak gitu. Iya. Eh, Terus waktu itu masih inget nggak Mas? Salah satu unggahan yang bikin akun sampean rame. aduh. Dan Apa ya? Bentar ya. Oh dulu oh banyak sih. Yang memang yang puncak apa? Meledaknya itu waktu Pilpres sama itu waktu oh ya Setia Novanto ya waktu itu ya. yang Itu kan disiram lucu itu juga ya. Iya, Nabrak tiang, mulai nabrak tiang sampai yang pengacaranya itu kan. Iya. Itu juga waktu itu ramai juga ya sampai bikin beberapa sih waktu itu dan ramai juga kemudian Diparodiin gitu kan. iya ya? diparodiin karena lucu sih waktu itu momennya ya. Kemudian Pilpres yang kubu Prabowo kubu Jokowi itu kan waktu itu Oh iya, waktu itu ramai itu rame banget Mas. Iya. dan apapun ketika ya ketika kita bikin konten saat itu cepat sekali anunya apa Momennya kan? momennya pas ya momennya pas. Terus harus ngejar momen juga kan Mas ya? Ya waktu itu ya memang ada momen apa kita cepat bikin kontennya itu cepat naiknya sih di situ. Berarti sama kayak media juga Mas ya, aku kartun ini. Iya, Soalnya hampir. kan ngejar momen juga. Hampir ya hampir mirip kayak media sih. Misalkan yang terbaru ini kayak apa yang kemarin ya yang viral itu nenek jompo ya, panti jompo. Nah itu kan juga ramai juga ketika pas momennya kita naikin itu ramai juga. Itu terus apa sih banyak sih ya kemarin Yang rame-rame itu kan banyak hampir akhir-akhir ini. soal Pak Luhut gitu kan juga Iya, rame Pak juga Luhut, iya. itu juga rame. PCR itu. Oh iya ya COVID itu kemarin juga rame sampai akhirnya ada titik jenuh juga ya. Ada titik jenuh. Kok isinya komiknya semuanya pada bahas COVID kayak gitu ya. Terus akhirnya beberapa bulan ini wis enggak terlalu nyinggung COVID ya. Karena selain itu kan juga sudah mereda juga sih ya. Itu sih. Kalau gitu kan butuh, misalkan udah jenuh sama isi konten COVID gitu Mas ya. Perlu yang fresh nih. Nah itu biasanya sampean nyari idenya gimana? Soal nyari ide itu macam-macam sih. Pertama saya sering baca media ya apapun ya. Jadi tiap pagi bahkan tiap saat sih saya cari pagi itu baca beberapa media ya, apakah dari Detik atau apa. Kita cari isu yang sedang ramai dibahas itu apa sih kayak gitu. Itu satu. Kemudian bisa juga sih dari buku sih ya kadang. Berarti sering baca-baca buku juga. Iya sih. Dari buku itu kadang walaupun temanya nggak yang hangat tapi yang relate bisa diangkat itu. Nah ya itu ya nggak harus selalu viral tapi yang relate itu bisa lebih diterima seperti itu. Nah itu sih. Itu kemudian ada juga kadang dari obrolan juga bisa dapat ide sih dari obrolan. Bisa dapat ide atau kemudian TikTok. Macam-macam sih dari podcast, dari YouTube kayak gitu. Saya hampir tiap hari sih nonton podcast apapun ya. Yang paling sering itu kan apa ya? Deddy Corbuzier kan pasti banyak ya kan gitu. Nah, itu dari situ mungkin ada statement atau mungkin dari pembahasan yang menarik kemudian biasanya saya catat sih. Saya catat kalau waktu itu ada ide untuk gambar yang langsung saya eksekusi, tapi kadang kan kita dapat tema tapi nggak ini gambarnya dibikin kayak gimana ya, visualisasinya kayak gimana kan kadang nggak langsung dapat ya, tapi minimal dicatat dulu nanti
Eksekusinya. dipikirkan sambil jalan seperti itulah. Itu sih. Terus Itu. pernah nyangka nggak, Mas, kalau akunnya sampean bisa segede sekarang? Dibilang gede nggak gede-gede amat sih sebenarnya. Gede lah, Mas. Sama media aja kayaknya followersnya ya. besaran Mas Move Kartun. Ya, yes, dulu nggak begitu. Dulu awalnya sebenarnya awal-awal bikin itu saya nggak pernah target saya harus dapat follower berapa, harus dapat like berapa kayak gitu ya. Nggak pernah sih ya. Follower nih berarti. Awalnya dulu nggak gitu ya. Jadi hanya pokoknya bikin share gitu ya. Karena ini kan apa ya, bisa dibilang murah kan. Jadi kalau dulu kan kita berkarya kan misalkan harus pameran atau kan ribetnya di mana. Kemudian di media juga waktu itu pernah ngirim yang kartun-kartun gitu kan, juga persaingannya kan dari banyak juga yang, karena space di media kan terbatas juga kan. Jadi mungkin dari 10 yang akhirnya lolos sampai tayang cuma nyantol cuma 2 kayak gitu. Nah, sementara di Instagram ini kan kita bisa setiap saat ya gitu ya. Setiap saat kita bikin kemudian share dan langsung dapat respon kan. Dapat respon. Nah, itu kan respon itu yang kadang jadi apa ya, waktu itu di awal jadi penyemangat kita ya. Wih, bagus atau mungkin jelek kayak gitu. Macam-macam juga responnya kan. Kalau suka sama nggak suka ya, kan relatif, Mas. Orang-orang kan netizen. Tapi seiring jalan waktu akhirnya banyak juga ya ya lumayan lah followernya kayak gitu. Akhirnya jadi di pertengahan jadi mengejar follower juga banget kan. Jadi apa yang lagi viral harus cepet gitu. Tapi makin kesini saya nggak terlalu sih. Akhirnya belakangan nggak terlalu pusing mengejar follower ya. Jadi saya garap dengan santai aja sih, santai. Kemudian apa ya? Saya lebih berharap bisa bikin konten yang bisa menginspirasi atau dikit-dikit mempengaruhi orang seperti itu. Nah, itu sih. Jadi saya nggak terlalu lihat follower. Kadang gimana ya, kalau kita memang dulu sempat gini ya, ini bikin susah-susah tapi kok like-nya dikit ya gitu. Itu kan ekspektasi ekspektasi jadi malah jadi ngedown sendiri kayak gitu. Pernah juga bikin yang asal kayak gitu, like-nya banyak gitu kan. Jadi bingung juga ini harus gimana kayak gitu ya. Kok bingung juga kayak gitu. Kemudian akhirnya makin kesini saya bikin santai aja sih, mau like-nya dikit mau apa, kita berkarya aja kayak gitu. Ya alhamdulillah sih masih, walaupun saya nggak kalau di Move Kartun nggak tiap hari juga bikin karya ya, paling sempat kemarin sebulan nggak mungkin. Uploadnya itu nggak tiap hari? Nggak tiap hari juga. Memang idealnya harusnya bisa tiap hari ya. Tapi kan karena saya ada beberapa kerjaan ya di luar ini. Ya boleh gambar juga sih kerjaannya. Ya wes saya ngutamakan yang sudah bayar kayak gitu. Istilahnya. Jadi di Move Kartun ya seluang saya ya. Tapi sebisa mungkin ya saya usahakan 2 hari sekali kayak gitu. Atau ya seminggu harus ada sih ya kayak gitu. Harus ada bikin ya, karena ya kasihan ya orang-orang sudah follow kan, kalau nggak melayani dengan baik kan. Kadang tuh ada juga followers yang gini, aduh aku nunggu uploadannya Mas Move nih. Bener, ada sih waktu itu lama, pernah sampai berapa bulan nggak upload, terus ada yang DM, lama ini kok nggak update. Oh ya, akhirnya saya update ya. Akhirnya nah itu sih. Ya ada beberapa yang setia sampai komen, hampir tiap postingan komen kayak gitu lah. Oh ya, penggemar itu. Ada penggemar. Iya, fans. Terus berarti di Move Kartun ini sampean di endorse juga gitu Mas? Endorse enggak sering sih, beberapa kali aja sih. Saya enggak terlalu mengejar endorse juga yang di Move Kartun ya. Iya. Ibaratnya ini saya pakai sebagai apa ya? Etalase sih ya, etalase untuk membuka jalan membuka jalan ke kesempatan yang lain seperti itu lah. Kesempatan yang lain. Terus
pernah nggak sih Mas disuruh buat ada kontrak apa gitu buat kartunya itu? Ada sih. Jadi kalau kontrak itu di luar move kartun sih sebenarnya ya. Oh, di luar muka. Ya, kalau kalau move kartun saya bikin yang apa ya, yang tanpa pengaruh apapun ya Oke, sebenarnya iya, gitu ya. iya, iya, iya. Kalau yang kontrak ya saya mungkin bikin untuk akunnya siapa seperti itu ya. Berarti bukan diupload buat di move kartunnya Bukan, ya? bukan. Kalau move kartun alhamdulillah masih 90% idealis sih gitu. Jadi nggak ada pengaruh. Tapi kalau untuk yang kayak gitu kontrak ya saya bikin untuk akunnya orang lain ya. Ini yang lagi jalan kan untuk ada salah satu politisi seperti itu ya. Oke. Politisi, nah itu Nerima juga ya? Hah? Nerima juga ya. Saya bikin untuk diupload di akunnya. Jadi nggak saya upload di Move Cartoon tapi untuk kampanyenya dia seperti itu. Oh, kampanye. Oke. Gitu. Terus pernah nolak nggak sih Mas? Nolak misalnya ada kesempatan di itu terus tapi sampai nolak karena beberapa hal gitu. Ya, ya sih ada beberapa yang saya tolak. Misalkan kalau itu temanya menyinggung SARA misalkan, Iya. saya enggak kayak gitu ya. Saya enggak mohon maaf tidak seperti itulah. Atau Iya, juga misalkan ada apa produk-produk yang saya itu enggak kenal ini apa seperti itu. Misalkan produk untuk pria ya apa Iya, istilahnya seperti ya. Misalnya skincare untuk pria gitu. Enggak sih, Lebih ke apa? lebih ke mohon maaf ya alat pembesar tit ya gitu. Oh, iya. Nah itu kan ini saya nggak pernah pakai kok. Apa artinya ini produknya benar nggak sih kayak gitu lah. Nah kalau saya nggak yakin dengan produknya seperti itu ya wes enggak ya mending enggak seperti itu ya. Nggak biasanya nggak saya respon atau misalkan maaf kami nggak menerima saya nggak menerima endorsement produk seperti itu. Itu sih. Sejauh ini masih itu Mas yang ditolak. Masih banyak itu sih. Lebih ke produk-produk yang apa ya? Kalau dia ngomongin kegunaannya juga, terus fungsinya bagi masyarakat. Iya kalau yang produk kita promosiin itu benar-benar fungsinya buat, apalagi kan kalau kita akun besar gitu yang promosiin kan pasti banyak yang beli Mas. Iya. Nah kita juga pasti takutnya kalau penipuan juga kan, kita juga kan yang kena nanti. Iya ada tanggung jawab sih sebenarnya, walaupun followernya cuma berapa puluh ribu kayak gitu, nah itu kan ada tanggung jawab. Berapa ribu itu ya nggak cuma Mas. Ya gitu. Terus sih. itu Mas, pernah nggak sih buat konten yang sampean itu sampai diteror sama haters gitu karena mungkin menyinggung salah satu pihak gitu, pernah nggak? Itu sering sih waktu. Oh sering malahan. Iya sih waktu panas-panasnya Pilpres kemarin kan saya bikin baik konten di Move Cartoon atau di Poliklitik itu juga ya ada aja sih pihak yang bilang oh kamu kubunya ini ya waktunya apa ya cebong kampret ya kamu cebong ya karena kok Jokowi terus seperti itu misalkan. Nah itu juga atau itu sih yang paling ketika paling parah itu sih waktu pemilu sih, karena kemarin kan juga apa ya karena hanya ada 2 calon itu kan jadi kelihatan juga condongnya kubu-kubunya kan jadi panasnya kan kelihatan kan. Nah itu kemudian biasanya soal misalkan kita bahas soal sedikit nyentil agama itu kan juga ramai juga ya, misalkan yang 212 kayak gitu kan itu juga itu pasti ramai juga yang DM kayak gitu yang atau yang komen itu sih atau apa kemarin ya itu sih Pilpres sih yang waktu itu yang panas itu sih. Belakangan agak nggak terlalu nggak terlalu sudah mulai tidak memanas sih. Terus pasti nih kan Mas kalau akun besar juga pasti juga punya haters gitu kan. Sampean sering baca nih komenannya gitu. Oh iya, iya.
sering saya baca juga sih. Dulu apakah itu yang komennya itu halus kayak gitu, ada yang sampai sumpah serapah juga Benar. banyak gitu ya. Terus pernah nggak sih Mas sakit hati karena komen-komen itu? Dulu iya. Hal itu kan sering pasti dialami sama kalian. Awalnya saya tanggapi ya, saya Iya, ada yang komen nggak enak gitu, saya tanggapi, saya balas gitu ya, Iya, balas. Lama-lama saya pikir ngapain juga gitu ya, ngapain juga, apalagi setelah tahu, oh ini akun apa second akun atau second account iya. atau fake account kan nggak jelas kan. Heeh. Wih, aduh, saya pikir ya buang-buang energi juga ya. Iya. Akhirnya apa jangan tiwas bikin nggak enak hati juga kan. Akhirnya Bikin ngedon juga. dulu sempat yang kayak gitu, lama-lama akhirnya saya bikin biasa aja ya. Misalkan ada yang hujat, saya balasin aja pakai, misalkan saya harus balas ya, saya balas pakai, saya guyonin kayak gitu Iya, ya, kayak guyonin. Atau mungkin saya balas nggak nyambung gitu ya. Nggak pernah saya yang kepancing kayak gitu. Atau mungkin nggak usah dibalas, nggak usah diapa-apain kayak gitu. Nah, paling sering seperti itu. Yes, dibikin santai sih sebenarnya, lebih ke sini ya, mungkin karena sudah terbiasa sih ya. Kalau mungkin awal-awalnya dulu karena kita nggak pernah oh, kok gini itu ya. Ya awal-awal. Awalnya karena kita nggak pernah, tapi lama-lama karena sudah terbiasa ya sudah. Ya sudah, enjoy aja sih ya. Mungkin ada nih Mas yang buat blog edit di rumah yang ngerintis juga, tapi baru upload beberapa karya, udah di komen jelek-jelek, akhirnya ngedown, nggak mau ngarya lagi. Ada nggak sih Mas pesan buat teman-teman yang lagi nonton? Iya. Intinya gimana ya? Kita mulai aja sih untuk berkarya apapun ya, apapun itu di grafis atau di musik atau apapun ya. Kalau kita memutuskan untuk berkarya ya wis, kita berkarya aja, mulai aja dulu ya. Soal suka nggak suka kan pandangan orang macam-macam ya. Pasti ya kita nggak bisa maksa orang untuk suka seperti itu ya. Masa pasti ada yang nggak suka ya. Dan ya sebenarnya manusiawi ya, ketika kita ada komen yang nggak enak, komen yang bilang jelek, nggak suka, kok gambarnya jelek amat gitu ya, itu pasti kan ada rasa sakit hati ya. Tapi apa ya, kalau kita bisa memanage itu ya, lama-lama kita juga mental ya, akhirnya lama-lama juga terbiasa juga ya. Ya seiring berjalannya waktu, kualitas kita, kalau kita sering bikin kayak gitu, kemudian upload, kemudian ada respon itu kita ada juga respon yang positif, misalnya kok mungkin kurang itu kan bisa jadi masukan juga ya. Jadi masukan, akhirnya kita pasti lambat laun kualitas akan bisa bisa meningkat ya, insya Allah meningkat juga. Sebenarnya bagus apapun juga ya, pasti yang nggak suka juga ada juga sih. Jadi nggak usah juga sejelek-jelek apapun juga pasti juga ada yang nggak semuanya benci juga ya, ada juga yang suka ya. Ada juga yang suka. Karena kalau kita lihat ya di misalkan ini ya, kalian tahu mungkin Shinchan ya, kalian Shinchan ya. Iya. Itu kan dari segi kalau teknik ya. Teknik kan waduh nggak banget kan. Kayak ini bikin asal-asalan ya. Tapi justru tapi fenomenal kan, fenomenal, dan karena ya itu karakternya memang di situ. Nah, itu. Karakternya memang di situ ya. Ya kita kan nggak tahu ya, orang itu bakal suka atau nggak suka kalau kita memang kita nggak menunjukkannya kan. Jadi sarannya ya coba aja dulu, konsisten itu aja sih. Konsisten mungkin memang butuh waktu ya. Saya sendiri juga butuh bertahun-tahun ya sampai akhirnya itu bisa jadi ya bisa jadi pegangan hidup. Itu butuh waktu sih sampai bertahun-tahun ya. Andaikan mungkin waktu itu saya di awal ketika dapat komen jelek itu berhenti ya, mungkin nggak ada kesempatan yang saya dapat sekarang ini ya. Jadi mulai aja, cuek aja seperti cuek aja, mau di komen jelek atau apa ya cuek aja yang penting. Dan siapa tahu kan mungkin di komen jelek tapi itu emang benar-benar karakter kamu gitu kan Mas ya.
itu bisa juga. Iya benar. Ada juga yang jelek itu sudah jadi karakter. Misalkan pelawak ya. Kalau di dunia lawak kan ada. Kalau kamu nggak, misalkan jelek ya jelek sekalian kayak gitu guys. Jelek sekalian. Justru Jadi nilai itu jadi jualnya di karakter kan. situ. Lalu kita ini apa sih konten apa sih? Kok Tapi asik kalau juga asik, ya. Gitu. Kayak Shinchan itu kan, itu kan asik banget. Tapi kalau dibilangin secara visual mungkin Ya. ada yang kayak manga itu kan jauh kan Mas ya. Ambil contoh juga tai lalat juga. Dulu awal-awalnya juga kan ini apa sih kayak gitu. Tapi lama-lama wah. Tapi rame kan Thailand. Pesannya nyampe kan. Pesannya nyampe. Karena Itu karakter sih. yang Ya, dibawain karakter. itu juga nyampe juga. Iya, ya itu sih. Terus ada nggak sih Mas pesenan, bukan pesenan apa ya, request di DM itu yang aneh-aneh, mungkin ya salah satunya itu tadi ya mungkin. Aneh-aneh apa ya? Paling aneh di Mas? Enggak, ya wis itu sih sebenarnya endorsan pembesar alat kelamin ya itu ya. Itu juga Itu yang paling kalau maupun itu aja sih. terus divisualisasiin kayak apa gimana coba. Iya ya. Itu sih yang Paling aneh ya sejauh ini. banyak sih, banyak Masih ya. banyak ya? Banyak banget kayak gitu yang DM. Rata-rata DM yang Atau masuk itu apa iya. sih Mas? Ya itu sih DM. Support kah? Ada ya juga ya, ada support juga, atau mungkin kadang ada tanya, Mas ini cara bikinnya kayak gimana sih, pakai software iya, apa? iya, Itu juga banyak ya. Nah, kita balesin aja, atau mungkin buka commission nggak gitu ya. Oke, itu sih, itu aja sih. Terus anu nggak Mas? Kan ini sampean bergelutnya di Instagram doang kan? Apa nggak mau ngerintis lagi di webtoon atau di TikTok mungkin tutorial gitu? Sejauh ini saya di Instagram ya, sama anu sih, Hello ya, kalau tahu Hello ya. Oh Itu iya tahu. media sosialnya TikTok ya, punya satu grup sama TikTok ya, itu juga saya mulai juga di situ sih. Memang nggak belum terlalu serius-serius amat, tapi ya lumayan sih. Kadang beberapa ada yang trending kayak gitu di sana gitu. Sebenarnya kontennya sama aja sih. Konten sebagian besar yang di IG saya upload juga di Hello kayak gitu ya. Iya. Kebetulan di Hello ada komunitas juga ya, komunitas. Kebetulan di pihak Hello-nya juga kan support ya sama kreator ya, mereka bikin ngumpulin kreator untuk jadi komunitas seperti itu. Nah, itu aja sih yang kemudian kalau di YouTube enggak sih, belum. TikTok juga belum. TikTok boleh masih belum Padahal pikir mau TikTok itu bikin apa akhir-akhir ini kan gitu. rame Mas. Iya. Gampang FYP juga. Iya. Cuma masih ya belum. pengen sih sebenarnya, tapi cuma masih sampai juga belum nemu waktunya juga. Terus belum nemu ini mau bikin apa seperti itu. Iya benar. Mungkin ada kepikiran untuk animasi sih, saya animasikan ya untuk suatu saat ya, tapi masih belajar, masih Masih newbie. belajar. Ya Gitu. semoga aja kedepannya itu bisa lah Mas Iya, terlaksana. Terus pesan deh Mas, pesan terakhir buat komen-komen hate komen. Mungkin banyak nih yang teman-teman di rumah nggak sengaja awalnya iseng-iseng hate komen, tapi itu kan juga berdampak bagi yang dapat komen itu tadi. Iya. Mungkin bisa kasih pesan tuh. Buat yang sering buat Ya, yang yang sering suka hate ngirim hate comment ya. Iya. Begini sih, kalau ya bedakan antara hate sama kritik ya. Kritik boleh ya, kritik misalkan kan beda kan kalau kritik sama itu menghina kan beda kan. Apalagi kalau menghina dengan kata-kata kasar ya, seperti itu ya. Ya gini ya, kita Sebagai seorang iya. animator. Ketika kita mengkomen jelek sebuah, misalkan mengkomen jelek sebuah karya ya bayangkan saja kalian ada di posisi yang kalian komenin seperti itu ya. Ya mungkin dia sudah kebal ya, tapi kan banyak juga yang itu masih mentalnya masih belum siap kayak gitu kan. Itu kan jadi apa ya, pasti ada efek buruknya juga sih ya. Dan sebenarnya head speech atau apa itu kan juga nggak ada sebenarnya, apa sih gunanya ya, kalau kritik boleh lah, kritik apalagi kalau tapi kritik, nanti kan ujungnya ngebangun. kalau kritik memang
memang dia ada salah dan perlu dikritik, ya bagus-bagus saja ya, karena kritik kan juga sebagai kontrol ya. Tapi kalau kritik itu kebetulan saya kan kritik sosial, kritik politik ya, selalu ada rambu-rambunya ya. Jadi kita nggak pakai yang kata-kata kasar, atau kita nggak pernah mengasosiasikan misalkan presiden kita pakai kepalanya anjing kayak gitu kan, juga nggak juga kan. Visualisasinya kalau bisa apa ya, halus tapi itu nendang seperti itulah. Nah itu kan banyak bisa juga ya yang itu tidak kritikannya tersembunyi ya. Dulu kan di era-eranya Orde Baru itu kan banyak model kritikan yang itu tidak terang-terangan ya, tapi bahasa-bahasa simbol lah seperti itu. Nah itu kan lebih cantik sepertinya seperti itu. Nah itu sih lebih elegan. Nah itu sih, jadi ketimbang bikin makian, hate speech, atau ya kita kritik atau ya kita berkarya aja seperti itu. Ya benar. Jadi buat kalian yang suka ngetik lewat HP, meskipun cuma di rumah, dimanapun itu tuh komen kalian tuh sangat berdampak gitu loh. Jadi kalian tuh juga harus posisiin diri kalian ke orang yang kalian kritik juga. Nah buat blog edit di rumah yang mulai ngerintis buat karya-karya di Instagram kayak Mas Move ini, jangan takut salah, jangan takut sama kritik juga. Siapa tahu nanti kedepannya butuh waktu juga biar bisa akunnya sebesar akun Move Kartun. Nah terima kasih banyak loh Mas ya udah ngasih ilmu juga, terus ngasih tahu teman-teman, ini ternyata sosok dalang di balik Move Kartun, akun yang besar itu. Wah keren. Terima kasih juga buat Alif House Home and Living yang udah nyediain tempat ini dan setia selalu nyediain tempat buat kita, buat blog edit juga. Terima kasih, masih ketemu dengan aku minggu depan. See you next time.